Halo, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Semangat pagi bersama saya Eka Agi. Hari ini kita akan men-sharingkan yaitu fundamental Goldcoin Academy. Nah, sebelum kita lanjutkan, rekan-rekan bisa subscribe channel ini supaya rekan-rekan mendapatkan info terupdate tentang Goldcoin baik dari fundamental ataupun teknikal. Nah, tanpa berlama lagi, kita akan bahas apa itu Goldcoin Academy. Nah, Goldcoin Academy ini adalah salah satu program andalan dari PT GSI, yaitu Goldcoin Chevron International. Program ini bergerak di bidang pendidikan, di mana dengan adanya Goldcoin Academy diharapkan dapat mendidik dan mengedukasi para member Goldcoin, sehingga kedepannya dapat menjadi seorang trader dan trainer yang kompeten khususnya di bidang blockchain dan aset digital. Goldcoin Academy adalah akademi blockchain dan kripto pertama dan terbesar di Indonesia yang diresmikan pada tanggal 19 November 2021. Jadi kita sudah hampir 3 bulan rekan-rekan. Nah, dari 3 bulan ini kita udah mulai banyak melahirkan para trader dan orang-orang yang sudah mengikuti Goldcoin Academy ini, sudah belajar di Goldcoin Academy ini, jadi memiliki persepsi dan sudut pandang yang sama tentang apa itu blockchain dan Goldcoin tentunya. Dengan adanya Goldcoin Academy diharapkan dapat menciptakan 1 juta trader handal dan berkualitas. Sehingga dengan terciptanya 1 juta trader diharapkan dapat menaikkan harga Goldcoin menjadi $1.000 per Goldcoin atau 15 juta rekan-rekan. Nah, bayangkan jika sudah 1 juta trader ini tercipta, 1 juta trader ini memperdagangkan saja Goldcoin senilai 1 juta, baik jual beli, nah, itu 1 juta dikali 1 juta itu udah 1 triliun volume Goldcoin rekan-rekan. Jadi harganya sudah pasti melambung tinggi. Maka untuk mensukseskan program tersebut ada 4 jurusan unggulan yang menjadi ujung tombak Goldcoin Academy, yaitu yang pertama jurusan Crypto Trader Profesional. Nanti ada kategori Basic, Intermediate, Advanced, Pro. Nanti ada pengembangannya. Yang kedua itu ada jurusan koin dan token. Bagaimana kita meng-create suatu koin dan token. Nah, nanti ada juga pengembangannya. Yang ketiga itu jurusan digital marketing. Ada juga pengembangannya. Dan yang keempat adalah jurusan digital fundraising. Juga ada pengembangannya di Goldcoin Academy ini. Selanjutnya, apa saja keunggulan dari Goldcoin Academy? Rekan-rekan bisa mendapatkan pendidikan dan pelatihan secara langsung oleh asesor profesional. Yang kedua, rekan-rekan mendapatkan pendidikan dan pelatihan selama 3 tahun. Yang ketiga, Anda dapat mendapatkan pendampingan live trading langsung oleh asesor profesional. Yang keempat, pembelajaran berbasis online yang bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja sehingga lebih hemat dan efisien, serta mempercepat terciptanya trader. Yang kelima, pembelajaran offline dilakukan di ruang kelas yang nyaman berstandar nasional. Nah, sekarang kita sudah memiliki Goldcoin Academy, itu bertempat di Jalan Suli, di Denpasar. Nah, rekan-rekan yang ada di Bali itu bisa merapat untuk belajar di Goldcoin Academy. Nah, untuk rekan-rekan yang di luar kota bisa mengisi form pendampingan atau bisa menonton video ini berulang-ulang sehingga kita memiliki sudut pandang yang sama rekan-rekan. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan siapa saja asesor utama Goldcoin Academy. Yang pertama itu ada Coach Sarah, asesor 001. Selanjutnya ada Coach Baby, asesor 002. Selanjutnya ada Coach Uci, asesor 003. Selanjutnya ada Coach Eko, asesor 004. Selanjutnya ada Coach Edi, asesor 005. Selanjutnya ada Coach Yoga, asesor 006. Selanjutnya ada Coach Gong Alit, asesor 007. Selanjutnya ada Coach Anan, asesor 008. Selanjutnya ada Coach Umar, asesor 009. Inilah rekan-rekan
9 asesor utama kita di Goldcoin Academy. Selanjutnya ini adalah ekosistem dari Goldcoin. Yang pertama, ini ada BOP. Nah, BOP ini adalah garda terdepan kita. Nah, ini bisa kita berikan linknya kepada teman-teman kita, calon member, rekan-rekan semuanya, atau untuk member juga. Nah, BOP inilah yang akan menjelaskan apa itu Goldcoin, project-projectnya. Banyak hal yang dijelaskan di BOP, baik dari segi peluangnya. Apalagi sekarang banyak orang yang sedang membutuhkan peluang. Jadi rekan-rekan bisa promosikan BOP ini. Suruh rekan-rekan temannya semua menonton BOP. Nah, jadi di BOP udah dijelaskan semuanya. Caranya tinggal bukakan saja bro atau sis. Nah, ini adalah sebuah peluang yang sangat bagus. Lebih baik dilihat dulu sebelum menerima atau menolak peluang ini. Jadi biarkan mereka melihat dulu BOP-nya, BOP Goldcoin tentunya. Nah, dari BOP ini maka akan banyak ini melahirkan para member. Nah, member inilah yang nanti kita akan bawa ke TOT, Training of Trader, supaya bisa mendapatkan edukasi yang lebih mantap lagi untuk menjadi seorang trader Goldcoin. Nah, dari TOT ini nanti ada jenjangnya, yaitu trainer. Nanti ada basic CTP, Crypto Trader Profesional. Dari basic CTP ini nanti ada jenjang karirnya. Nah, ini bisa dilakukan secara online ataupun offline. Bisa juga di kantor cabang Goldcoin. Nah, dari basic CTP ini nanti ada jenjang karir untuk rekan-rekan namanya Coach CTP+++. Jadi udah memiliki sertifikat. Nah, dari Coach CTP++ ini ada jenjang karirnya, namanya asesor penguji. Nah, inilah yang akan menguji kita. Nah, dari asesor ini juga ada jenjang karir yang lebih tinggi, namanya Guardian 9999, Mr. Goldcoin. Ini Guardian inilah yang menjaga stabilitas harga Goldcoin di market, yang tentunya pasti dibantu oleh para trader Goldcoin. Sekarang kita akan membahas what is blockchain. Apa itu blockchain? Nah, blockchain ini nanti kita bisa pecah menjadi dua kata. Yang pertama block dan chain. Kalau block ini udah kita ibaratkan kotak-kotak. Kalau chain ini rantai. Kalau kita sambungkan berarti kotak-kotak yang saling terhubung seperti rantai. Seperti itu rekan-rekan. Nah, ini pemaparannya lebih lengkap. Apa itu blockchain? Blockchain adalah sebuah data digital yang dapat diaudit. Data tersebut disimpan dalam sebuah blok yang berisi transaksi yang namanya hash. Karena blok itu disusun membentuk rantai, untuk itu dinamakan blockchain. Ciri-ciri blockchain adalah stempel waktu, data dikunci dengan waktu. Nah, sekarang kita akan bahas apa itu hash dan stempel waktu. Kita bahas di slide berikutnya, rekan-rekan. Hash ini adalah yang warna merah. Ini adalah kode transaksi rekan-rekan. Ini jumlahnya hampir 60-an. Nah, biasanya kalau rekan-rekan sering transaksi di Indodax, itu ada yang namanya riwayat. Coba dicek Indodax-nya atau toko kripto, itu ada yang namanya hash. Itu yang hurufnya paling banyak, itulah hash. Kemudian ada blok. Jumlah bloknya adalah 1.471.000. Datanya atau waktunya tahun 2021 bulan 9 tanggal 2 jam 15 menit 48 detik 31. Transaksinya 11 hari 19 jam yang lalu. Nah, setelah blok pertama ini penuh, maka dibukalah blok yang kedua. Nah, ini adalah hash-nya, ini jumlah bloknya, dan ini adalah stempel waktunya. Setelah blok keduanya penuh transaksinya, maka dibuka lagi blok ketiga. Penuh lagi dibuka blok keempat, penuh lagi dibuka blok kelima, penuh lagi buka blok keenam, dan seterusnya. Jadi saling terhubung. Maka sampai transaksi yang 2 tahun 3 bulan yang lalu semua tercatat. Karena data dapat diaudit. Selanjutnya rekan-rekan, contoh penerapan blockchain selain kripto aset. Yang pertama untuk pelayanan masyarakat.
Ini untuk merekam identitas penduduk. Biasanya rekan-rekan memasukkan data identitas KTP, nomor NIK, semua sudah kelihatan. Data-data rekan-rekan. Biasanya atau KK, kita masukkan nomor KK, semua sudah kelihatan datanya. Contohnya seperti itu rekan-rekan. Selanjutnya, life science dan healthcare. Ini fungsinya untuk merekam data pasien yang dapat diteruskan ke dokter dan rumah sakit atau rekam medis. Contohnya, kalau rekan-rekan pernah berobat di sebuah rumah sakit, pasti ditanya, sudah pernah berobat nggak ke sini? Nah, kalau sudah, tinggal dimasukkan datanya, jadi rekam medis semua udah kelihatan. Nah, itu contoh-contohnya rekan-rekan. Bisa juga diterapkan di manufaktur dan otomotif dan efisien energi. Yang ketiga, selanjutnya tiga pilar utama teknologi blockchain. Yang pertama, desentralisasi. Nah, desentralisasi ini kan lawannya dari sentralisasi. Nah, kalau sentral ini adalah terpusat. Kalau desentralisasi tidak terpusat. Jadi data tersebar atau distribusi ke banyak entitas jutaan jaringan komputer. Jadi desentralisasi ini tidak ada pihak ketiga yang mengatur. Seperti itu rekan-rekan. Yang membuat semua partisipan dalam sistem jaringan memiliki power atau kekuatan untuk menjadi bagian dari validator atau node untuk memproses transaksi. Nah, ini dia tiga pilar utama. Pilar yang kedua itu adalah transparansi. Identitas pengguna tersembunyi melalui kriptografi, penyandian, yang kompleks sementara publik dapat melihat informasi transaksi lewat alamat publik atau public address. Nah, ini rekan-rekan bisa cek. Nanti masuk CoinMarketCap, cari Goldcoin. Nah, di sana ada Explorer. Rekan-rekan bisa cek di sana data-data transaksi orang-orang yang menggunakan Goldcoin. Yang ketiga, ini immutable atau abadi. Setiap data tersebut tidak dapat diubah atau diedit, hanya dapat ditambahkan. Dan asal-usul setiap buku besar dapat dilacak di sepanjang rantai titik ke titik asalnya. Jadi, data transaksi kita baik dari 2 tahun yang lalu, 3 tahun, sebulan yang lalu, atau hari ini semua tercatat. Cuma, orang-orang nggak tahu siapa yang punya transaksi itu. Seperti itu rekan-rekan. Semua data transparan, semua data kelihatan. Yang dirahasiakan adalah siapa pemiliknya, kita nggak tahu. Di mana dia tinggal, itu adalah rahasianya. Seperti itu. Sekarang, cara kerja blockchain. Blockchain adalah catatan digital yang mencatat setiap transaksi yang tersebar di banyak komputer atau node. Berkat blockchain, transaksi bisa diproses tanpa melibatkan pihak ketiga atau organisasi khusus. Berkat karakter ini, blockchain berpotensi meningkatkan efisiensi. Contoh, ini terjadi sebuah permohonan. Permohonan tersebut diteruskan ke jaringan blockchain yang terdiri dari banyak komputer atau node. Nah, node ini yang tersebar di seluruh dunia rekan-rekan. Nah, setelah permohonan tersebut diteruskan ke blockchain, maka blockchain akan memvalidasi setiap node yang akan melakukan validasi menggunakan algoritma khusus. Nah, setelah divalidasi, validasi bisa berupa transaksi kontrak sampai catatan kejadian atau stempel waktunya, catatan waktunya. Setelah divalidasi, data transaksi baru ini dijadikan sebuah blok data. Nah, ini blok baru rekan-rekan. Blok baru ini yang akan disambungkan dengan blok yang sudah ada. Nah, ini contoh blok yang sudah ada. Yang merah ini adalah blok baru. Blok baru ini kemudian akan disambungkan ke blok yang sudah ada. Sambungan ini melibatkan parameter yang unik dan saling terhubung, sehingga mustahil untuk dimodifikasi di kemudian hari. Nah, setelah semua terhubung, rekan-rekan, maka transaksi dinyatakan komplit. Inilah contoh kerja dari blockchain.
Selanjutnya, bukti keberhasilan dari blockchain tentunya adalah aset digital atau cryptocurrency. Cuma di Indonesia kita belum bisa menyebutkan cryptocurrency. Kita hanya bisa bilang aset digital karena di negara kita currency yang diakui adalah rupiah. Nah, cryptocurrency merupakan produk atau contoh keberhasilan teknologi blockchain yang pertama, di mana seseorang dapat mengirimkan aset dalam bentuk digital ke orang lain tanpa bantuan pihak ketiga. Transaksi ini dapat terjadi kapan saja, oleh siapa saja, dan kemana saja mesti lintas negara sekaligus. Nah, inilah keberhasilan dari blockchain, rekan-rekan. Selanjutnya, what is cryptocurrency? Kita akan bahas apa itu cryptocurrency. Kembali kita akan pecah menjadi dua, crypto dan currency. Crypto ini udah pasti aset digital, currency adalah mata uang. Artinya cryptocurrency ini mata uang digital. Apa itu cryptocurrency? Cryptocurrency adalah mata uang digital yang melalui proses pembuatan dengan teknik enkripsi dan dikelola oleh jaringan peer-to-peer dengan menggunakan teknologi blockchain. Salah satu jenis dari cryptocurrency yang paling terkenal adalah Bitcoin. Nah, sekarang semua tahu Bitcoin. Harganya berapa? Itu udah menyentuh 550 juta. Di bulan November itu hampir sudah menyentuh 960 juta, rekan-rekan. Kita akan bahas apa itu aset digital. Aset digital adalah sebuah inovasi teknologi baru yang dapat ditransaksikan via jaringan internet atau online tanpa menggunakan bantuan pihak ketiga antara wallet to wallet karena bergerak di atas teknologi blockchain. Itulah rekan-rekan aset digital. Cara mendapatkan aset digital. Yang pertama ini adalah Faucet, salah satu situs web yang memberikan gratis aset digital melalui persyaratan seperti kita menonton iklan, main game, menjawab survei, dan lain-lain. Nah, kira-kira Faucet ini banyak nggak di era sekarang? Pasti sangat banyak, rekan-rekan. Kita menonton iklan dapat hadiah, main game dapat hadiah, jawab survei juga dapat hadiah. Nah, sekarang rekan-rekan bisa masuk ke Stock Exchange. Market Stock Exchange itu ada di menu Faucet. Jadi rekan-rekan bisa mengklaim gold coin per 3 jam. Itu dapatnya 0,001 gold coin. Sangat lumayan, rekan-rekan. Apalagi gratis. Jadi rekan-rekan per 3 jam bisa klaim gold coinnya. Yang kedua, ini namanya mining. Mining adalah istilah proses dalam penambangan aset digital dengan komputer yang sangat canggih. Nah, mining ini sudah ada di kantor di Gedung Sabe dan lagi proyek pembangunan pabrik mesin tambang terbesar yang ada di Garut. Mesin mining terbesar. Nah, selanjutnya ini ada exchanger, yaitu pasar online di mana masyarakat dunia dapat memperjualbelikan aset digital. Nah, sekarang kita pakainya yang ketiga juga, exchanger. Nah, itu ada exchanger dalam negeri dan ada exchanger di luar negeri. Tentunya kita membeli aset gold coin. Selanjutnya, apa itu koin? Koin merupakan aset digital yang memiliki blockchain-nya sendiri, seperti Bitcoin yang bekerja di blockchain Bitcoin atau Ethereum yang bekerja di blockchain-nya Ethereum. Sama seperti gold coin memiliki blockchain-nya sendiri. Nah, blockchain gold coin ini nanti rekan-rekan bisa masuk ke Change Crypto ID. Nah, di sana rekan-rekan bisa cek blockchain gold coin. Selanjutnya, apa itu token? Token adalah aset digital yang diluncurkan oleh proyek tertentu yang kemudian bisa digunakan untuk pembayaran atau sebuah penandatanganan persetujuan digital sehingga dapat menikmati layanan yang disediakan oleh proyek tersebut. Nah, contoh sekarang
sudah ada Bali token, Kayu token, Fiji token, Umroh token, Borobudur token, banyak lagi token yang akan listing. Nah, ini semua jebolan dari Goldcoin Academy. Proyek pembuatan koin. Nah, ini adalah proses pembuatan koin, rekan-rekan. Koin sendiri dibuat melalui proses mining atau penambangan dengan mekanisme proof of work atau proof of stake. Nah, proof of work ini biasanya dari penambangan. Kalau proof of stake ini dari kita staking, rekan-rekan. Koin dihasilkan setelah proses tertentu yang dilakukan di blockchain. Setelah proses berhasil, maka akan menghasilkan koin sebagai imbalan. Nah, contoh seperti gambar di sampingnya, rekan-rekan. Proses dimulai artinya harus ada terjadi transaksi dari user. Nah, transaksi ini kemudian diteruskan ke penambang atau mesin miningnya. Nah, inilah mesin miningnya. Nah, dari penambang inilah nanti akan memecahkan blok. Nah, ada kode-kode khususnya yang dipecah menjadi berupa blok penyandiannya. Nah, blok ini nanti akan disambungkan. Blok ada teka-tekinya juga. Nah, setelah terpecahkan, maka ada bukti kerja, ada pencatatan, stempel waktu kayak tadi. Tahun berapa, bulan, tanggal, semua kelihatan. Sampai jam, menit, detik, semua kelihatan. Setelah bukti kerja disiarkan, nah ini penyiaran bukti kerja di network. Nah, setelah disiarkan, maka akan diverifikasi oleh penambang. Setelah diverifikasi, maka developernya dapat sebuah hadiah berupa koin. Itu prosesnya, rekan-rekan. Selanjutnya, proses pembuatan token. Token dibuat dalam aplikasi terdesentralisasi atau DevEx terposting di blockchain lain, seperti Ethereum, Binance, dan lain-lain. Nah, sekarang Bali Token menggunakan blockchain-nya dari Binance. Kenapa pemilihan di Binance? Karena di Binance itu ada smart contract. Dan pemilihan Binance adalah Binance marketnya yang terbesar. Jadi masa depannya sangat cerah. Seperti itu, rekan-rekan. Apa kegunaan koin dan token? Nah, tujuan serta kegunaan dari keduanya memiliki perbedaan. Koin memiliki karakteristik seperti mata uang fisik, sehingga dapat dijadikan sebagai metode pembayaran dan investasi. Sedangkan token biasanya digunakan sebagai alat tukar ketika menjalankan sebuah layanan proyek dari penyedia token. Walaupun token memiliki nilai pasar, namun teknisnya token bukanlah mata uang. Nah, inilah contoh perbedaannya, rekan-rekan. Nah, kita perumpamaan aja. Nah, rekan-rekan pasti pernah membeli pulsa handphone. Nah, kira-kira rekan-rekan pernah melihat nggak fisiknya kayak gimana? Tapi kok mau membeli pulsa handphone? Nah, kita mau membeli pulsa handphone karena ada value yang kita dapatkan, ada kegunaannya, ada manfaatnya. Jadi kalau kita membeli pulsa handphone, otomatis kita bisa internet, bisa nonton YouTube, bisa Messenger, jadi bisa buka sosial media. Padahal token itu nggak kelihatan. Contoh yang kedua, kok rekan-rekan mau membeli pulsa listrik atau token listrik? Nah, padahal rekan-rekan pas saat beli hanya mendapatkan kertas dan angka saja. Karena ada manfaat yang didapatkan. Nah, jika rekan-rekan membeli token listrik, jadi rekan-rekan bisa menyalakan lampu, bisa menonton TV, dan lain-lain. Nah, itulah dari token, rekan-rekan. Jadi semakin layanannya bagus, proyeknya sangat bagus, maka token itu akan semakin mahal. Contoh seperti Bali Token. Nah, Bali Token itu kan fungsinya untuk membangkitkan lagi pariwisata Bali. Nah, dengan rekan-rekan memiliki Bali Token, nanti ke Bali dapat voucher diskon. Seperti itu, rekan-rekan. Banyak hal yang didapatkan. Selanjutnya,
Apa itu gold coin? Secara bahasa sederhana, gold coin adalah protokol pembayaran. Gold coin adalah cryptocurrency peer-to-peer yang akhirnya memenuhi janji desentralisasi. Gold coin sepenuhnya dibangun dan dikelola oleh tim relawan berdedikasi dalam mempromosikan kebebasan ekonomi. Berkat prinsip-prinsip ini dan faktor pada fitur kegunaan yang mengubah permainan seperti kecepatan konfirmasi 2 menit dan transaksi 0 konstan, jadi transaksinya 0. Gold coin secara fundamental mengubah cara kerja mata uang kripto dan ekonomi. Oke, sekarang kita masuk ke gold coin teknologi, rekan-rekan. Kita bicara dari kecepatan dan teknologi. Nah, gold coin ini adalah generasi ketiga dari Bitcoin. Nah, Bitcoin ini adalah ibunya gold coin. Generasi keduanya namanya LTC atau Litecoin. Ini generasi kedua dari Bitcoin. Nah, Litecoin ini ibaratkan bapaknya. Dan gold coin ini adalah anaknya. Jadi program dari Bitcoin, Litecoin itu di-copy dan dibawalah ke gold coin. Kita bicara dari segi kecepatan. Speed dari gold coin adalah 1120 transaksi per detik. Dan 2 menit konfirmasi. Nah, ini adalah unlimited speed lightning network. Kita masuk ke BTC. BTC 7 menit transaksi per detik, itu butuh 60 menit konfirmasi. LTC itu 56 transaksi per detik, 30 menit konfirmasi. Ethereum 15-25 transaksi per detik, 6 menit konfirmasi. Doge 33 transaksi per detik, 6 menit konfirmasi. Dan BSC atau Binance 300 transaksi per detik, 3 menit konfirmasi. Nah, kalau kita lihat dari kecepatan dari jumlah transaksi di antara 6 koin ini, yang paling cepat mana rekan-rekan? Sudah pasti gold coin. Nah, cuma gold coin dari segi teknologi sudah sangat-sangat bagus sekali. Tinggal kita mempromosikan dan membuat gold coin ini dikenal banyak orang. Kita buat populer. Kalau Bitcoin, LTC, Ethereum, Doge, dan Binance ini kan sudah sangat populer. Jadi wajar. Harganya sudah sangat mahal. Harganya tinggi dan tradernya banyak. Nah, sekarang ini peluang yang sangat bagus bagi kita. Mumpung harga masih terjangkau gold coin, jadi rekan-rekan semuanya minimal hold 1000 gold coin per orang atau per trader. Jadi semua wajib menyimpan 1000 gold coin. Karena dalam 1-3 tahun ini gold coin akan sangat besar. Selanjutnya, gold standard for digital economy. Jadi gold coin digunakan sebagai underlying seluruh proyek yang ada di Gold Coin Academy, seperti Bali Token menggunakan gold coin sebagai backup. Hal ini dikenal dengan gold standard for digital economy seperti layaknya emas fisik yang digunakan sebagai backup uang kertas. Nah, ini underlyingnya gold coin, ada Bali Token, Veggie Token, Gayo Token, Umroh Token, Borobudur Token, Porangkaya Token. Jadi banyak sekali token-token yang nanti akan listing, rekan-rekan. Selanjutnya, gold is the next king of cryptocurrency. Dengan teknologi yang dimilikinya, gold coin mampu menjadi yang terdepan di antara cryptocurrency lainnya. Selain itu, gold coin juga dibantu dengan backup emas serta konsep kekeluargaan yang dimilikinya. Ini rekan-rekan. Gold coin akan menjadi the next of cryptocurrency. Nah, pastikan rekan-rekan memiliki minimal 1000 gold coin. Kalau kurang, nah itu bisa ditingkatkan, bisa membeli di market, atau bisa melakukan dengan cara jual beli, meningkatkan amount gold coin rekan-rekan semuanya. Bagi yang sudah memiliki 1000 gold coin, nah itu luar biasa, boleh ditingkatkan lagi sampai banyak.
Sekarang kita akan masuk how to use Goldcoin. Nah, Goldcoin bisa digunakan sebagai protokol pembayaran. Yang kedua, alat penyimpanan aset kekayaan atau investasi. Yang ketiga, bisa digunakan trading, jual beli. Nah, trading ini rekan-rekan bisa masuk market yang ada Goldcoin. Kita tradingkan sama-sama untuk menaikkan volume Goldcoin. Selanjutnya, how to buy Goldcoin. Nah, di mana saja rekan-rekan bisa membeli Goldcoin? Yang pertama, rekan-rekan wajib memiliki membuat akun exchanger dalam negeri, Indodax atau toko kripto. Buat akun exchanger luar negeri, nah, yang dalam negeri dulu minimal rekan-rekan memiliki 2, Indodax dan toko kripto. Selanjutnya, rekan-rekan membuat akun exchanger luar negeri. Itu ada Cipatek, Free Exchange, Short Exchange, Dexrate, dan Latoken. Nah, untuk link semua market nanti saya akan cantumkan di kolom deskripsi supaya rekan-rekan lebih mudah membuat akun dan cepat diverifikasi. Langkah kedua, Indodax atau toko kripto, nah rekan-rekan mentransfer rupiah. Nah, setelah masuk rupiahnya tinggal kita belikan koin. Itu bisa Doge, LTC atau USDT. Kemudian rekan-rekan bisa transfer ke wallet akun exchanger yang ada Goldcoin. Nah, untuk video tutorial nanti saya akan buatkan khusus untuk bagaimana membuka akun, jual beli, transfer, yang tentunya di market yang ada Goldcoin. Yang ketiga, langkah ketiga, nah kita tinggal membeli. Kalau Cipatek membeli Goldcoin itu wajib menggunakan BTC. Nah, nanti dari Indodax jangan beli BTC langsung, kita bisa beli Doge atau DRX atau DGB. Nah, semua akan saya buatkan video tutorialnya supaya rekan-rekan bisa langsung praktek. Nah, nanti dari Cipatek ada Free Exchange, Short Exchange, Dexrate, Latoken. Nah, nanti akan saya buatkan videonya. Sementara sudah ada beberapa video, tinggal rekan-rekan bisa menonton. Sekarang, how to secure Goldcoin. Ini rekan-rekan wajib membackup Goldcoin. Jika rekan-rekan sudah punya Goldcoin di handphonenya, jadi rekan-rekan wajib backup Goldcoin walletnya. Nah, nanti tinggal di-save di Google Drive. Untuk bagaimana cara membackup Goldcoin wallet itu sudah saya buatkan video tutorial, sudah ada di YouTube. Yang kedua, ini simpan di paper wallet. Yang ketiga, simpan di cold wallet. Itu ada penjelasan semuanya. Join sekarang. Nah, ini bisa di Goldcoin Tab. Selanjutnya, ini tutorial membuat Goldcoin wallet. Nah, untuk tutorial membuat Goldcoin wallet ini sudah saya buatkan video khusus, jadi rekan-rekan bisa menonton bagaimana prosesnya membuat Goldcoin wallet, langkah-langkahnya menetwork monitor. Nah, jadi saya ingatkan lagi, nah sebelum rekan-rekan mengirim atau menerima Goldcoin, sebaiknya rekan-rekan network monitor dulu sampai posisinya just now. Kalau sudah just now, maka Goldcoin ini akan cepat sampai di Goldcoin wallet rekan-rekan. Nah, seandainya kalau sudah di network monitor dan belum bisa just now atau tanggalnya masih macet, nah cek lagi kondisi handphone rekan-rekan. Kalau kondisi handphonenya penuh, terlalu banyak foto, aplikasi, atau video, nah itu bisa dihapus-hapus. Jadi berikan space untuk network monitornya. Selanjutnya cara mengganti nama, nah itu sudah ada di video YouTube, rekan-rekan bisa tonton di YouTube-nya. Cara membuat PIN, pastikan rekan-rekan ingat PIN, wajib dicatat. Jangan sampai rekan-rekan mengabaikan ini, udah buat PIN tapi nggak pernah dicatat, takutnya lupa di saat harga Goldcoin mahal, rekan-rekan lupa PIN. Jadi rekan-rekan kalau lupa PIN, wajib terus masukkan PIN sampai ingat, sampai masuk lagi. Bagusnya di Goldcoin wallet ini nggak ada yang namanya blok. Jadi salah 10 kali, 20 kali akun Anda nggak akan diblok.
Jadi baik mau salah 100 kali, 200 kali pun tidak masalah. Yang penting di 205-nya harus benar. Nah, inilah pentingnya rekan-rekan mencatat semua PIN, baik di Goldcoin Wallet, di market exchanger di dalam negeri dan luar negeri, itu wajib dicatat. Ibaratnya ini susah-susah gampang. Kalau kita menggampangkan di awal, nanti kita sendiri yang akan susah. Seperti itu rekan-rekan. Selanjutnya, cara melakukan backup wallet. Semua sudah ada videonya. Jadi saya akan bahas ini semua. Selanjutnya, transfer antar Goldcoin Wallet. Itu juga sudah ada videonya. WaPi, Telegram bot. Kita next. Trust Wallet tutorial. Nah, ini sudah banyak ada di YouTube. Nah, nanti saya akan bantu membuatkan juga tutorial Trust Wallet. Selanjutnya, tutorial mengisi deposit Indodax. Itu sudah banyak juga. Selanjutnya, akun exchanger luar negeri. Nah, jadi rekan-rekan wajib memiliki akun. Yang pertama, Cipate, itu untuk paket pembelajaran bronze. Selanjutnya, Free Exchange untuk paket pembelajaran silver. Short Exchange untuk paket pembelajaran gold. Backstreet dan Latoken untuk paket pembelajaran platinum. Kenapa ada jenjang seperti ini? Karena di awal, kalau di Cipate itu marketnya masih sangat sepi transaksinya. Jadi rekan-rekan bisa mempelajari di sana. Kalau Cipate itu polanya kadang sepi sekali, kadang tiba-tiba rame sekali. Free Exchange itu rekan-rekan juga nanti wajib pelajari. Itu Free Exchange pedagangnya rame. Jadi kalau udah rame, transaksi pasti cepat, cuma selisihnya tipis. Short Exchange itu transaksinya sangat cepat, Backstreet dan Platinum itu lebih cepat. Jadi rekan-rekan wajib mempelajari semua market juga, karena rekan-rekan akan menjadi trader dari Goldcoin. Supaya segera tercipta 1 juta trader. Nah, ini tutorial dari Cipatek. Nah, ini tutorial juga bagaimana kita membuat akun Free Exchange dan berbelanja. Nah, ini tutorial di akun Short Exchange. Kita next saja. Nah, ini ada tutorial dari toko kripto. Kita next. Selanjutnya, Free Exchange to Goldcoin Wallet. Nah, ini ada tutorial memindahkan Goldcoin dari Free Exchange ke Goldcoin Wallet. Nah, ini video juga saya masih proses pembuatan, nanti tinggal di-upload saja supaya rekan-rekan Goldcoin-nya mendarat dengan selamat. Selanjutnya, dari Cipate. Gimana caranya mengirim Goldcoin dari Cipate, market Cipate sampai masuk ke Goldcoin Wallet? Itu nanti ada video tutorialnya. Jadi kita akan share bertahap rekan-rekan. Terakhir, output materi basic crypto trader. Yang pertama, rekan-rekan wajib memiliki wallet Goldcoin. Semua harus disetting dan transfer antar wallet. Yang kedua, memiliki Trust Wallet. Proses install coin dan token. Nah, Trust Wallet ini rekan-rekan wajib sip 12 kata di awal. Jangan sampai hilang, jangan sampai lupa. Kalau handphone kita bermasalah, rekan-rekan nggak sip Trust Wallet-nya. Nah, itu susah nanti untuk nge-restore-nya. Sama seperti Goldcoin Wallet. Jadi semua wajib di-sip. Yang ketiga, memiliki WaPi. Yang keempat, memiliki akun exchanger dalam negeri dan luar negeri. Yang kelima, rekan-rekan deposit rupiah dari market dalam negeri, itu Indodax dan toko kripto. Yang keenam, membeli aset digital dan transfer ke market luar negeri. Yang ketujuh, teknik jual beli, pasang wall, membangun volume di market luar negeri. Nah, itu sudah ada video tutorialnya juga. Yang kedelapan, withdraw ke wallet personal atau ke wallet exchanger. Ini saya buat juga videonya. Yang kesembilan, withdraw aset digital jadi rupiah dan dikirim ke rekening bank rekan-rekan. Nah, inilah basic dari crypto trader. Nomor 9 juga lagi proses. Jadi semua ini ada video tutorial yang lagi saya buat.
Oke, selesai rekan-rekan semua. Nah, ini adalah sharing dari fundamental. Nah, jadi saya berharap dengan adanya video fundamental ini, kita bisa mempercepat terciptanya 1 juta trader. Bayangkan, kalau sudah tercipta 1 juta trader, kita sehari memperdagangkan Goldcoin aja, jual beli 1 juta saja per trader. Jadi 1 juta trader dikali 1 juta rupiah, itu volume kita sudah 1 triliun. Bayangkan kalau volume Goldcoin 1 triliun per hari, berapa harga Goldcoin? Rekan-rekan bisa bayangkan, itu udah pasti jutaan rekan-rekan. Nah, inilah yang harus kita samakan persepsi. Jadi kita harus berjuang bersama-sama dalam 1-3 tahun ini bisa menciptakan 1 juta trader. Oke, sekian dari saya, dari EKAG. Go 1 juta trader. GLC $1.000 per GLC. Goldcoin, yes, yes, yes.